Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Laila Khairani dan teman saya Muhammad Taufik. Di sini kami akan membahas mengenai pemahaman diri melalui pengembangan diri. Baik, materi pertama yaitu pentingnya pengembangan self-awareness. Yang pertama, definisi self-awareness. Menurut Listiowati tahun 2008, self-awareness merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Kemudian menurut Kue Suara tahun 1987, self-awareness merupakan kapasitas yang bisa membuat seseorang itu mampu mengenal dirinya sendiri atau membedakan dirinya dengan orang lain yang ada di dunia. Nah, jadi self-awareness atau kesadaran diri itu merupakan di mana seseorang mampu memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis self-awareness. Self-awareness ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, self-awareness internal, di mana berarti kesadaran diri itu berfokus pada bagaimana cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seseorang itu akan bahagia dan hal-hal yang dilakukannya jauh akan lebih mudah. Nah, yang kedua ada self-awareness eksternal, di mana berarti kesadaran diri yang lebih kepada bagaimana orang lain itu memandang dirinya. Nah, yang ketiga ada aspek-aspek self-awareness. Aspek yang pertama itu konsep diri. Konsep diri merupakan sebuah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua, self-esteem atau proses menghargai diri sendiri merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk membangun hubungan antara manusia yang bersifat positif. Nah, yang terakhir ada multiple self atau identitas individu yang berbeda-beda. Multiple selves ini terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu aktivitas, hubungan sosial, atau suatu kepentingan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konselor sebagai profesi yang membantu atau helping profession. Jadi di dalam profesi dalam bimbingan konseling ini merupakan suatu profesi yang dimana anggota-anggotanya dilatih khusus untuk memiliki sertifikat di lisensi untuk menjadi seorang pelayan bagi masyarakat sebagai penyedia profesional satu-satunya untuk layanan unik dan dibutuhkan oleh bagi mereka yang ingin menawarkan ataupun yang ingin ditawarkan. Dan juga dari sudut pandang profesional bantuan, pelayanan konseling diabadikan sebagai suatu profesional yang meningkatkan diri seorang individual yang mampu untuk bisa melatih dirinya sebagai orang yang mampu dalam mengembangkan kepribadian seorang individu tanpa adanya hambatan dan bisa mereka untuk menjadi seorang individu yang mampu dalam mengembangkan kepribadian mereka. Dengan kelemahan mereka mampu menerima apa adanya, dan dengan kelemahan mereka pula mereka mampu untuk bisa lebih menjadi seorang individual yang mampu untuk lebih jalan ke depan ataupun mampu untuk lurus terhadap permasalahan mereka, tidak terpacu dengan kekurangan yang mereka miliki. Serta dalam bimbingan konseling ini bersifat membantu dan memiliki landasan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana seorang konselor harus bisa berprofesional dalam menanggapi klien-klien yang akan dihadapinya nanti, serta harus bisa menerima dengan keadaan tertentu dari seorang kliennya itu tersebut.
dan seorang konselor tidak memiliki pandang bulu terhadap apa yang menjadi background dari seorang klien nantinya yang akan ia hadapi. Oleh karena itu, seorang konselor harus bisa menerima apa adanya terhadap apa yang dialami seorang klien serta keterbukaan seorang konselor yang mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu dalam konseling, isu budaya dalam konseling. Yang pertama yaitu isu etik dan emik. Nah, di sini seorang konselor harus bisa membedakan antara etik dan emik dalam suatu budaya, harus bisa memaklumkan apa yang terjadi di dalam suatu budaya tersebut. Seorang konselor bisa berprofesional terhadap apa yang menjadi perbedaan antara dirinya dan juga seorang kliennya nanti. Maka seorang konselor dilarang untuk membawa kebudayaan pada dirinya. Nah, oleh karena itu seorang konselor harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang pada seorang konselinya atau seorang kliennya nanti. Oleh karena itu, antara emik dan etik seorang konselor harus paham. Sebagai contoh, etik suatu kegiatan ataupun suatu perilaku di mana seseorang itu melihat perbedaan di antara yang lain. Sebagai contoh, pada hakikatnya orang yang bersuku Aceh pada biasanya mereka itu suatu hal yang lumrah apabila mereka berpergian menggunakan sarung, baik itu ke pasar, ke masjid, ke tempat-tempat untuk menongkrong lainnya, mereka itu menggunakan sarung adalah hal yang lumrah. Jadi seorang konselor harus bisa menerima hal itu karena itu merupakan suatu perbedaan di antara para budaya-budaya yang lainnya. Begitu juga dengan etik. Etik adalah suatu kegiatan yang biasa dianggap lumrah oleh setiap kalangan, baik itu secara kebudayaan ataupun secara perilaku. Selanjutnya yang kedua adalah isu sensitivitas budaya. Menurut Samuel ada 3. Yang pertama, pengetahuan akan cara pandang klien yang berbeda budaya. Nah, maka seorang konselor jangan terpacu dengan apa yang menjadi budayanya. Maka seorang konselor harus bisa memaklumkan ataupun menghormati budaya seorang klien nanti. Yang kedua, kepekaan terhadap cara pandang pribadi seorang dan bagaimana seorang merupakan produk dari pengkondisian budaya. Oleh karena itu, seorang konselor harus bisa mengkondisikan dirinya terhadap budaya seorang kliennya nanti. Maka seorang konselor harus bisa mempelajari lebih lanjut tentang budaya-budaya yang ada di sekitarnya, budaya-budaya dengan yang tidak biasa ia hadapi dan budaya-budaya yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Oleh karena itu, seorang konselor harus bisa peka terhadap budaya seorang konselinya nanti ataupun seorang lainnya. Yang ketiga, keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan klien yang berbeda budaya. Maka seorang konselor harus ahli dalam mempekerjakan dirinya sebagai konselor, sebagai seorang yang profesional dan mampu untuk menyesuaikan dirinya terhadap konselinya nanti. Yang C adalah isu pemahaman sistem budaya. Seorang konselor harus memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruh terhadap tingkah laku. Oleh karena itu, seorang konselor yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sistem budaya biasanya akan lebih ahli dalam membantu anggota dari kelompok budaya tertentu. Seperti sebelumnya, seorang konselor harus bisa mendalami lagi, lebih tahu, mempelajari lagi tentang apa yang menjadi budaya di sekitarnya nanti. Bisa saja seorang konselor itu tidak ditempatkan pada budaya yang ia miliki ataupun budaya yang ia bawa sejak lahir. Selanjutnya yang D, isu efektif layanan konseling dari Samuel dan dikutip dari pendapat Su. Jadi dia di sini mengatakan bahwasanya
Di antara yang pertama adalah seorang konselor mengenali nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka pegang sehubung dengan tingkah laku manusia yang diinginkan dan diterima. Oleh karena itu, seorang konselor harus bisa memaklumkan apa yang menjadi nilai-nilai seorang konselingnya nanti, menjadi suatu hal yang itu bisa dihormati, harus bisa itu dianggap suatu perbedaan. Maka seorang konselor harus bisa menerima hal itu tanpa adanya ketersenggangan antara satu sama lainnya. Yang kedua, konselor menyadari kualitas dan tradisi dari teori konseling yang umum dan bersifat kultural. Jadi di sini seorang konselor harus bisa bersifat yang sangat umum, karena teori dalam konseling ini bersifat general. Siapa saja bisa berkonseling asalkan mereka mau untuk terbuka dan lain sebagainya. Yang ketiga, konselor mengerti lingkungan sosial politik yang telah mempengaruhi kehidupan para anggota kelompok minoritas. Jadi di sini seorang konselor dilarang mengintimidasikan seorang kelompok yang kecil. Sebagai contoh, dalam budaya agama Kristen lebih cenderung kecil dibandingkan agama Islam. Maka apabila seorang klien dari konselor itu beragama Kristen, maka kita seorang konselor yang beragama Islam harus bisa menghormati perbedaan, harus bisa menghormati apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam agama Kristen tersebut. Kita tidak boleh mencemooh terhadap satu agama, walaupun secara kita tahu bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang benar menurut kita selaku agama yang Islam. Yang keempat, konselor mampu berbagi cara pandang dari klien dan tidak menanyakan keabsahannya. Jadi di sini konselor harus bisa menggambarkan seorang klien tanpa adanya mengurangi rasa hormat terhadap orang lain. Jadi di sini seorang konselor harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang menurut seorang konselor itu baik tanpa harus merendahkan seorang lainnya ataupun suatu kelompok lainnya. Yang kelima, konselor benar-benar kreatif dalam praktik konseling. Mereka dapat menggunakan beragam keahlian konseling dan menerapkan teknik konseling tertentu pada gaya hidup dan pengalaman tertentu. Di sini seorang konselor harus bisa kreatif dengan bagaimana cara ia menyampaikan, bagaimana cara ia berkonseling, bagaimana cara ia menghadapi suatu klien yang berbeda dengan dirinya. Maka seorang konselor wajib kreatif dengan seapa adanya, tanpa dibuat-buat sama sekali, tanpa ada keterpaksaan sama sekali, ataupun tanpa adanya penghinaan sama sekali. Oleh karena itu seorang konselor diwajibkan untuk kreatif dengan apa yang menjadi permasalahan dari seorang konseli ataupun dari seorang klien tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.